Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan juga Bupati fokus dengan tugas pokok pada masa kampanye Pilpres. SBY menegaskan menteri yang sibuk kampanye dan melupakan tugas pokok harus mundur dari jabatan. Kami sudah melakukan evaluasi dan penilaian. Ada sejumlah menteri yang harus saya berikan koreksi agar kinerjanya tetap baik, agar konsentrasi untuk mengurusi urusan kementeriannya dan bukan yang lain-lain. Dan dengan demikian pemilu berlangsung dengan baik, tapi tugas-tugas pemerintahan juga berlangsung dengan baik. Dan besok akan saya sampaikan kepada para menteri kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri. Ya, menarik sekali ini pernyataan dua kali di dua tempat yang berbeda, mengatakan bahwa kalau ada TNI Polri, perwira TNI Polri yang ingin eksis di politik silahkan mengundurkan diri, dan kemudian ini pejabat-pejabat sipil juga diminta untuk mundur kalau mereka tidak bisa eksis. Ini apa? Ini sisi yang lain gitu. Ini memang ada kekhawatiran tersendiri nggak sih dari SBY? 5 bulan lagi masa pemerintahannya kalau kita hitung sampai Oktober. Saya tuh jarang memuji Pak SBY. Tapi sekarang ini benar nih. Karena apa? Karena pemerintahan sekarang ini baru berhenti 20 Oktober nanti kan. Oleh karena itu memang 5 bulan. Ya 5 bulan harus habis-habisan apa yang belum bisa diselesaikan. Ya, artinya tidak kalau bisa misalkan seperti itu. Pembantu-pembantunya, menteri, gubernur segala macam lebih eksis ini mungkin kalau nggak mau mundur diundurkan menurut saya. Lu ya dong, supaya betul-betul memberikan pelajaran bahwa sebetulnya kamu menjadi menteri itu kan kamu harus habis-habisan bagaimana mensejahterakan masyarakat yang sekarang ini betul-betul memimpikan bagaimana menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Tapi kalau kemudian mereka urusan cuma mau pemenangan, itu kan sangat subjektif. Itu kan self interest mereka. Mundur saja, tidak mundur diundurkan menurut saya. Ini saya kira sekarang ini SBY benar lah. SBY benar ya? Benar lah, harus diterus seperti itu. Jadi sebetulnya pernyataan bahwa kapal karam itu salah, ini kapal mau berlabuh gitu. Mana ya? Oh, kalau karam itu kan dia akan tenggelam di tengah lautan. Karam itu istilah yang sangat sebetulnya menunjukkan bagaimana sebetulnya orang itu hanya mau menumpang sesuatu yang bisa lebih memperpanjang kenikmatannya, ya kan? Padahal pemerintah kan bukan karam pemerintah ini. Harus tetap survive menyelesaikan tugas sampai selesai nanti. Artinya berlabuh sampai ke dermaga berikut. Iya dong. Intinya negara harus hadir. Negara harus eksis dan pemerintahan ini bukan pemerintahan yang demisioner. Tetapi pemerintahan dan negara yang aktif untuk melindungi keamanan masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dalam konteks ini tentu saja beliau sangat mengharapkan bukan hanya tentara tapi juga pembantu-pembantunya untuk tidak aktif berpolitik memihak capres-capres tertentu. Mengharapkan apa nggak bisa terus memerintahkan mereka untuk lebih fokus? Bukan hanya lebih fokus, tapi karena masalahnya ketika seorang menteri aktif atau di pemerintahan itu kemudian aktif juga memihak pada salah satu capres tertentu, itu sangat mungkin bahwa pada saat yang sama akan digunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan yang dan itu pasti sudah melanggar undang-undang sebetulnya dengan kalau dia menggunakan fasilitas negara. Kalau hal-hal seperti itu walaupun mungkin bisa dibilang dibagi waktu atau hanya weekend dan bagi masyarakat sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah pelayanan publik. Apabila mereka itu misalkan lebih banyak ngurusi kampanye segala macam, bagaimana? Berarti ngurusi kampanye, ngurusi bagaimana investasinya kembali dan sebagainya seperti itu, tentu tidak akan ngurus publik. Itu sebetulnya yang saja. Fokusnya tetap. Jadi ketika seorang menteri itu betul-betul aktif, apalagi kan kalau kita lihat sekarang fase sosialisasinya sudah masif, sudah mulai kampanye terbuka. Jadi bagaimana capres itu bisa berpindah lebih dari mungkin 3-4 titik dalam satu hari, dan itu biasa diiringi oleh tim sesnya yang banyak juga tokoh masyarakat, elit, menteri. Nah ini tentu saya pikir siapapun bisa dengan jujur melihat bahwa sangat sulit membagi waktu, apalagi membagi pikiran ketika dihadapkan kepada kesibukan-kesibukan yang seperti ini. Dan apapun, beliau juga ingin menekankan bahwa dari dua momen ini kan sebenarnya, yang pertama di TNI dan yang kedua di pejabat elit pemerintahan, itu menegaskan bahwa beliau ingin negara hadir, tapi pada saat yang sama beliau juga ingin negara itu netral dalam kontestasi politik pemilihan presiden dalam 5-6 minggu ke depan ini. Ini waktu yang
kelihatannya sebentar, tapi sangat menentukan perjalanan bangsa. Nah, yang juga diteruskan menurut saya untuk para kepala daerah nih. Ya. Coba kalau kepala daerah juga tidak ada batas seberapa batas dia harus mengurus masyarakat dan juga tim kampanye, itu runyam lagi. Karena apa? Yang kita takut yang digerakkan adalah birokrasi. Ya. Karena yang namanya kepala daerah itu adalah pembina birokrasi daerah. Dan birokrasi sangat takut kepada pembina ini karena bisa melakukan mutasi dan segala macam dengan semuanya sendiri. Terus kepala daerah pun menurut saya harus mendapatkan juga warning atau perlakuan sehingga betul-betul mereka tetap konsentrasi kepada tugasnya sampai selesai nanti. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.